Halo semuanya dan selamat datang. Oke, hari ini kita bakal ngebongkar tuntas soal teknologi RAID dan NAS. Mungkin namanya terdengar asing, tapi percaya deh, mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa yang ngejaga semua file digital kita biar tetap aman. Pernah kan kepikiran takut kehilangan data-data penting? Nah, kita akan bahas solusinya di sini. Coba deh bayangin sebentar. Foto-foto liburan bareng keluarga, file skripsi yang udah dikerjain begadang berbulan-bulan, atau dokumen pekerjaan yang penting banget, tiba-tiba semuanya lenyap gitu aja. Wah, itu mimpi buruk banget kan di zaman sekarang? Hari ini kita bakal cari tahu gimana caranya biar mimpi buruk itu nggak jadi kenyataan. Baik, ini dia agenda kita. Kita mulai dari masalah keamanan data yang sering kita hadapi, terus kita nyelam lebih dalam ke teknologi intinya, yaitu RAID, dan tipe-tipenya apa aja. Setelah itu kita lihat gimana alat yang namanya NAS bisa ngubah teknologi ini jadi private cloud buat kita. Dan terakhir, kenapa sih semua ini penting banget buat kita tahu? Oke, kita masuk bagian pertama, dilema keamanan data. Jujur aja deh, kita semua pasti pernah ngerasain ribetnya ngurusin file yang bisa bikin pusing 7 keliling. Mulai dari harddisk yang tiba-tiba bunyi crack terus mati, file kerjaan ada di laptop, foto ada di HP, dokumen lain ada di komputer kantor. Aduh, berantakan banget. Belum lagi kalau kerja tim, bolak-balik kirim email cuma buat update file versi terbaru. Nah, semua masalah ini ujung-ujungnya cuma satu, risiko kehilangan data penting kita selamanya. Nah, untuk ngatasin masalah yang paling fundamental, yaitu harddisk yang bisa rusak kapan aja, kita perlu kenalan sama fondasi perlindungan data yang namanya RAID. Gampangnya gini deh, bayangin kamu punya beberapa harddisk kecil. Dengan teknologi RAID, komputer kamu ngelihatnya bukan sebagai beberapa harddisk, tapi jadi satu harddisk raksasa yang super canggih. Ini bukan sulap, ini cuma cara pinter buat bikin penyimpanan data jadi lebih ngebut dan lebih aman. Terus gimana cara kerjanya si RAID ini? Ada 3 jurus utama. Pertama, stripping. Ini tuh kayak kerja kelompok. Datanya dipecah-pecah ke banyak disk sekaligus, jadi proses nulisnya super cepat. Kedua, mirroring. Ini simpelnya kayak punya cermin. Apapun yang kamu simpan di disk A, otomatis langsung disalin sama persis ke disk B. Aman. Dan yang ketiga, parity. Ini yang paling keren. Kayak jaring pengaman pakai rumus matematika. Kalaupun satu disk rusak, sistemnya bisa ngitung ulang dan ngebangun lagi data yang hilang itu. Cerdas banget kan? Nah, ketiga jurus tadi itu digabung-gabungin jadi berbagai konfigurasi yang kita sebut level RAID. Masing-masing level ini nawarin keseimbangan yang beda-beda antara kecepatan, keamanan, dan tentunya harga. Yuk kita bedah tabelnya. RAID 0, ini cuma pakai stripping. Kencengnya bukan main, cocok banget buat edit video. Tapi bahaya banget, satu disk rusak, semua data kamu hilang, wassalam. Terus ada RAID 1, ini pakai mirroring. Super aman karena data kamu di-copy persis. Cuma ya gitu, kamu cuma bisa pakai setengah dari total kapasitas. RAID 5 itu pilihan yang paling populer, seimbang antara ngebut dan aman pakai parity. Dan yang terakhir, RAID 10. Wah, ini monsternya, super kenceng dan super aman, tapi harganya juga super mahal. Jadi pilihannya bener-bener balik lagi ke kebutuhan kamu. Oke, RAID itu kan teknologinya, mesinnya. Terus gimana caranya kita sebagai pengguna biasa atau di kantor kecil bisa pakai teknologi ini dengan gampang? Nah, jawabannya adalah NAS. Nah, ini dia nih momen pencerahannya. Harddisk eksternal biasa yang kita colok ke laptop pakai kabel USB, itu namanya DAS atau Direct Attached Storage. Cuma buat satu komputer kan? Beda ceritanya sama NAS atau Network Attached Storage. Dia dicoloknya ke router internet di rumah atau kantor. Artinya apa? Semua perangkat di jaringan, itu laptop, PC, HP, bisa ngakses data yang sama di waktu yang bersamaan. Ini benar-benar game changer. Jadi, pada dasarnya, NAS itu ibarat komputer mini yang tugas utamanya cuma satu, nyimpen dan nyajiin data kamu ke siapapun di jaringan yang kamu kasih izin. Dia punya sistem operasinya sendiri, punya alamat IP sendiri, persis kayak komputer. Kalau kita udah ngerti konsep NAS, kita bisa lihat potensi yang jauh lebih besar. Ini bukan sekedar tempat nyimpen file biasa. Ini adalah cloud pribadi kamu sendiri, di mana kamu yang jadi bosnya. Coba deh bandingin sama layanan kayak Google Drive atau Dropbox. Kita kan bayar biaya bulanan buat nitip data di server punya mereka. Nah, kalau pakai NAS, kita beli alatnya sekali di awal, udah, data itu jadi milik kita sepenuhnya. Nggak ada lagi biaya langganan, kita yang ngatur sendiri keamanannya, dan semua file jadi terpusat di satu tempat. Kerennya lagi, kita tetap bisa akses dari mana aja lewat internet. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Dengan NAS, data secara fisik ada di tangan Anda. Bukan di server entah di mana milik perusahaan lain, tapi di perangkat yang ada di rumah atau kantor kita sendiri. Kita yang pegang kendali penuh.
Terus, buat apa sih semua teknologi canggih ini di dunia nyata? Yuk kita lihat beberapa contoh penggunaannya yang krusial banget. Di dunia kesehatan, ini vital banget. Bayangin, sebuah klinik harus nyimpen data hasil ronsen atau USG pasien dengan super aman. NAS yang pakai RAID ini ngejamin, kalaupun satu harddisknya rusak, data pasien yang berharga itu nggak akan hilang. Tapi ini juga berlaku buat bisnis kecil yang butuh database terpusat, atau bahkan fotografer yang harus nyimpen ribuan file foto dengan aman. Intinya adalah stabilitas. Jadi inilah inti dari semua obrolan kita. Baik RAID maupun NAS, itu bekerja sama untuk ngasih kita 3 hal yang kita butuhin banget di dunia digital. Stabilitas, biar sistem jalan terus, keamanan, biar data nggak hilang, dan yang terpenting, kendali penuh atas informasi kita yang paling berharga. Dan saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kalian, renungin. Di tengah maraknya layanan cloud dan ancaman siber, siapa sih yang seharusnya pegang kendali penuh atas data-data terpenting kamu? Teknologi seperti NAS dan RAID ini ngasih satu jawaban yang sangat kuat untuk pertanyaan itu. Terima kasih banyak sudah menyimak.